Halo, selamat datang di channel DKI Academy. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait pemanfaatan ATS atau Applicant Tracking System pada proses rekrutmen pada beberapa perusahaan yang saat ini sedang begitu banyak digunakan karena terkait dengan begitu banyaknya jumlah pelamar yang hingga ribuan pelamar sehingga proses manual tidak bisa dilakukan lagi dan mau tidak mau perusahaan harus menggunakan sebuah tools atau sebuah sistem yang dinamakan dengan applicant tracking system. Bagaimana detail daripada applicant tracking system sendiri bisa dilihat pada tampilan presentasi berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan bagaimana kita bisa membuat resume yang ATS friendly. Namun pembahasan kali ini sifatnya hanya bersifat umum, ya. Jadi saya akan membantu menjelaskan apa itu ATS, kemudian bagaimana ATS itu bekerja, kemudian tools apa saja yang bisa kita gunakan, serta aplikasi atau platform apa yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita di dalam menyusun resume yang ATS friendly ini. Jadi untuk praktek atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana menggunakan tools untuk membantu kita di dalam membuat resume yang ATS friendly, itu nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu ATS, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan terkait dengan perbedaan CV dengan resume. Ya, karena mungkin banyak di antara kita masih menganggap bahwa CV itu sama dengan resume, padahal sebetulnya agak berbeda. Ya, perbedaannya adalah bisa dilihat dari konten yang pertama. Dari konten ini sebagaimana namanya ya, CV atau curriculum vitae yang di dalam bahasa Latin itu artinya adalah a journey of my life, ya, artinya bahwa semua kronologis pencapaian kita, baik itu terkait dengan pendidikan, terkait dengan pekerjaan dan aktivitas lainnya, itu semua diceritakan di dalam sebuah daftar riwayat hidup yang dinamakan dengan kurikulum vitae, sehingga memang kontennya menjadi lebih banyak. Kemudian resume. Resume ini lebih singkat, ya, dan kontennya itu lebih relevan atau isinya itu lebih relevan kepada posisi yang ingin kita lamar ketika kita melamar pekerjaan, ya. Sehingga untuk resume yang kita gunakan saat ini, misalnya untuk posisi yang kita lamar adalah posisi marketing manager, ya, di perusahaan A dengan requirement, ada job deskripsi di dalamnya, bla 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 bla. Kemudian ketika kita mau melamar untuk posisi yang sama di tempat yang lain, tentunya biasanya di dalamnya ada sedikit atau banyak perbedaan di dalam job deskripsi. Sehingga resume sebelumnya kita posting di perusahaan A, kemudian kita akan gunakan di perusahaan B, ini resume harus mengalami dulu revisi. Artinya adalah isi dari resume tersebut harus disesuaikan dengan job deskripsi yang ada pada job vacancy yang ada di perusahaan B. Kemudian dari sisi length yang kedua, ya. Di sini secara umum panjang dari CV itu biasanya 2 sampai 3 halaman, bahkan ada yang sampai 6 sampai 10 halaman, ya. Berbeda dengan resume. Resume itu biasanya dibatasin 1 sampai dengan 2 halaman, ya. 1 halaman itu biasanya diperuntukkan bagi fresh graduate dan bagi pemula di dalam karirnya sampai dengan di bawah 10 tahun. Kemudian untuk posisi-posisi atau pengalaman pegawai yang sudah berada di kategori senior atau di atas 10 tahun, biasanya masih diperbolehkan sampai 2 halaman. Jadi untuk resume ini biasanya maksimal paling banyak itu 2 halaman. Kemudian dari sisi stability. Kenapa stability ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara CV dengan resume? Ini karena ada kaitannya dengan dinamika kita di dalam melakukan perubahan CV dengan resume. CV biasanya kita buat dan kita lakukan perubahan manakala ada penambahan
di dalam faktor pendidikan kita, kemudian di dalam karir kita, ya. Dan bila mana tidak ada perubahan di sana, biasanya CV tidak mengalami perubahan. Berbeda halnya dengan resume. Nah, resume ini seperti tadi disampaikan pada pembahasan konten, di mana ketika ada perubahan requirement atau job description pada job vacancy yang ingin kita lamar, maka dengan sendirinya resume tersebut isinya harus disesuaikan. Sehingga praktis di sini resume tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan requirement yang diminta. Nah, secara umum apa yang harus ada di dalam resume, kemudian apa yang ada di dalam CV adalah kurang lebih seperti ini. Ya, di dalam resume itu ada contact information, termasuk juga job title, kemudian ada resume summary, kemudian ada pengalaman kerja atau work experience, kemudian ada riwayat pendidikan, kemudian juga skills. Skills sendiri biasanya dibagi menjadi dua, ada hard skills dan ada soft skill. Kita bisa menempatkan skill ini pada bagian bawah resume, atau sebetulnya di dalam sistem etis sendiri nanti akan membaca isi dari setiap uraian aktivitas yang kita sampaikan di dalam resume, dan ETS ini akan dengan sendirinya mendetek mana kira-kira yang masuk ke kategori hard skill dan mana yang masuk ke kategori soft skill. Kemudian juga biasanya juga ada additional section, di mana di sana juga biasanya dari aplikan tersebut menyampaikan apakah ada penghargaan yang pernah diterima, apakah ada kursus yang pernah diikuti, kemudian juga kalau dia adalah seorang penulis ya, atau misalkan seorang akademisi, dia juga bisa menyampaikan juga publikasi-publikasi yang pernah dilakukannya, kemudian juga ada licenses bila ada, kemudian juga sertifikat pelatihan atau kursus ya, kemudian juga ada interest bila ingin memasukkannya. Ya, tetapi secara umum biasanya resume ini terdiri dari poin 1 sampai dengan poin 5 saja. Kemudian apa yang ada di dalam sebuah CV? Di sini disampaikan ada 15 poin ya. Jadi memang di sini memperlihatkan bahwa CV secara struktur memang lebih panjang daripada resume ya. Selain contact information ya, kemudian ada yang lain-lainnya, kemudian sampai dengan references ya. Dan keunikan dari CV ini, di beberapa negara itu justru digunakan CV ini oleh kalangan akademisi ya, kemudian juga oleh konsultan. Di Indonesia juga ada sebagian yang menggunakan itu ya, tetapi CV juga banyak digunakan oleh para aplikan atau oleh para pelamar untuk melamar pekerjaan pada posisi-posisi yang ditawarkan melalui job portal dan lain-lain. Oke, secara umum ya, atau secara garis besar bahwa tampilan dari CV dan resume bisa dilihat di sini. Saya tampilkan di sini contoh CV yang umum biasa kita temukan, kemudian resume yang ATS friendly. Ya, jadi di sini bisa terlihat bahwa secara struktur memang resume lebih sederhana. Ya, dia lebih fokus kepada konten, kepada isi-isi yang memang harus disampaikan, dibandingkan dengan CV. Di sana kadang ada full color, kemudian ditampilkan juga foto, kemudian juga ada detail informasi termasuk dengan kombinasi dengan grafik ya. Nah, di dalam resume ini tampilannya lebih sederhana dan dia lebih to the point kepada konten-konten yang ingin disampaikan. Oke, kemudian secara umum ETS ini bisa digambarkan prosesnya sebagai berikut. Ya, jadi proses pertama di sini ada kandidat ya, para kandidat, sekian banyak kandidat yang ingin melamar, dan salah satu alasan kenapa ETS ini digunakan ini karena ada tren bahwa pelamar ini mengalami peningkatan dari segi jumlah, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, di mana jumlah pelamar sangat membludak ya, hingga ribuan, sehingga sangat sulit rasanya untuk dilakukan screening secara manual satu persatu. Ya, ini juga akan time consuming, selain juga akan mengganggu masalah akurasi di dalam pengecekan. Ya, sehingga di sini diperlukan applicant tracking system, di mana proses applicant tracking system ini nanti akan menyeleksi atau men-screening
kandidat-kandidat yang menyampaikan CV dan resumenya, kemudian CV dan resume tersebut akan dicek, dianalisis oleh ATS ya sesuai dengan default yang telah ditetapkan oleh perusahaan, kemudian menghasilkan new hire. Nah, proses new hire ini adalah telah terseleknya beberapa kandidat yang sesuai dengan requirement yang diminta. Biasanya ada melebihi jumlah yang akan direkrut. Kemudian new hire ini di sini akan dilakukan proses interview dan tes-tes lainnya. Yang kemudian ketika proses itu berakhir, kemudian proses selanjutnya adalah onboarding. Onboarding ini biasanya dilalui atau dilakukan melalui proses beberapa proses diantaranya seperti penandatanganan kontrak kerja atau PKB dan lain-lain yang bersifat terkait dengan legalitas untuk si kandidat tersebut sebelum menjadi karyawan. Nah, setelah proses onboarding ini selesai dilakukan, kemudian proses selanjutnya adalah si kandidat tersebut menjadi karyawan, ya. Dan karyawan ini nanti tentunya akan mengacu kepada job description yang ada di dalam HRIS atau Human Resource Information System, ya. Oke, kurang lebih seperti ini, ya. Dan tampilan secara secara visual di dalam ATS atau Applicant Tracking System ini adalah di dalam skema di atas di sini ya kita bisa lihat di sini diilustrasikan dalam bentuk sebuah mesin ya di mana mesin ini memiliki sebuah hopper yang biasanya kalau mesin itu biasanya menggunakan hopper untuk menampung bahan baku. Nah, di sini mesin ini diibaratkan memiliki hopper yang akan menampung jumlah kandidat yang melamar pada posisi tertentu di perusahaan tersebut. Ya, kemudian mesin ini yang juga memiliki engine sebagai applicant tracking system akan melakukan screening. Ya, screening dilakukan kemudian akan memisahkan antara yang shortlisted dengan yang tidak shortlisted. Ya, kemudian yang shortlisted akan dikumpulkan pada satu klaster tertentu di sini. Dan secara tampilan di dalam secara visual ya tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ada nama kandidat dan ada data-data yang disubmit oleh kandidat. Ya, kemudian ada grafik dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan dari setiap kandidat ya disesuaikan dengan requirement yang diminta. Nah, kemudian sistem ATS sendiri nanti akan dengan sendirinya membantu si recruiter untuk melakukan perankingan secara otomatis. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa dari sekian banyak pelamar itu hanya ada 3 orang yang nanti selanjutnya akan diinterview. Jadi memang sangat ketat sekali untuk proses applicant tracking system ini sehingga memang setiap kandidat harus memahami apa itu ATS dan bagaimana bisa menyesuaikan resumenya sesuai dengan requirement yang diminta oleh ATS. Ya, dan di sini ada beberapa hal juga yang harus diketahui juga oleh para pelamar. Ya, yang pertama bahwa setiap perusahaan ketika melakukan job posting atau memposting lowongan pekerjaan itu rata-rata menerima kurang lebih sekitar 250 lamaran. Ya, kemudian dari 250 pelamar itu datanya yang sesuai setelah dicek oleh ATS itu biasanya hanya 4 sampai 6 yang akan dihubungi untuk diberikan kesempatan untuk melakukan proses interview. Ya, dan perlu kita ketahui juga bahwa 98% sini dari perusahaan-perusahaan besar, organisasi besar itu menggunakan ATS sebagai alat bantu di dalam proses rekrutmen. Ya, di sini bisa kita bayangkan kalau rata-ratanya 250, bahkan dalam kondisi saat ini bisa mencapai lebih dari 1000, itu bisa sangat masuk akal apabila perusahaan tersebut menggunakan ATS karena secara proses kerja dia akan mempermudah para recruiter dan juga akan menyingkat waktu kerja ya. Bandingkan kalau misalkan kita melakukannya secara manual maka itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama dan dari sisi keakuratan hasilnya juga akan kemungkinan tidak akan konsisten ya. Kemudian di sini juga diinformasikan juga bahwa di beberapa perusahaan besar itu dalam 1 minggu mereka bisa menerima 50 sampai 75.000 resume. Bisa dibayangkan kalau itu harus dicek secara manual, ya. Kemudian ini juga harus dipahami juga dan penting diketahui oleh para pelamar adalah
75% dari resume itu tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Artinya 75% ini nantinya hanya akan dilihat oleh mesin ATS. Sisanya 25% yang berpotensi untuk dibaca langsung oleh si recruiter. Sehingga memang si mesin ini betul-betul akan melakukan screening secara ketat dan dia hanya akan menyisakan sedikit sesuai dengan permintaan yang disetting di dalam sistem tersebut. Sehingga banyak di antara application letter dalam bentuk CV ataupun resume akhirnya gagal bukan karena faktor human tetapi karena faktor ATS yang tidak meloloskan CV atau resume tersebut. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu disiapkan juga oleh teman-teman sekaligus juga memberikan masukan terkait tools yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Jadi tidak harus ini ya, tetapi ini hanya sebagian yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi secara garis besar ATS itu kalau yang tadi saya sampaikan di depan itu kan ATS yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya itu bisa saja merupakan bagian dari HRIS atau Human Resource Information System atau software ATS yang berdiri secara sendiri ya, stand alone ya. Nah, bagi kita sendiri sebagai pelamar, maka tidak mungkin kita harus menginvestasikan uang untuk membeli software ATS yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kita harus mencari tahu kira-kira ada tidak aplikasi atau platform yang bisa membantu kita untuk membangun atau membuat sebuah resume di mana resume tersebut nanti akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dalam requirement ATS ya. Di sini saya akan bagi dua terkait dengan fungsi ATS, platform dan aplikasi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fungsinya adalah membantu kita di dalam membuat sebuah resume. Di sini saya sebut sebagai resume builder. Kemudian satu lagi, setelah resume itu jadi, kemudian dianalisis. Di sini kita sebut prosesnya sebagai resume analyzer. Oke, sekarang saya akan jelaskan dulu terkait dengan resume builder. Ya. Jadi di dalam resume builder sendiri itu nanti ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Pertama, kita juga harus mencari terlebih dahulu free ATS platform atau aplikasi gratis yang bisa digunakan, platform gratis yang bisa kita gunakan untuk kita membuat ATS friendly resume. Kemudian ada writing apps atau aplikasi penulisan yang membantu kita di dalam menulis karena sebagian besar ATS ini memang meminta CV atau resume dalam bahasa Inggris sehingga memang kita perlu didukung oleh alat-alat yang menunjang kebutuhan tersebut. Kemudian important words ya, bahwa ada sedikit perbedaan pendekatan dari CV yang selalu dibuat oleh sebagian besar orang dengan pembuatan resume ya. Nah, saya akan jelaskan pertama dari resume builder ini dari free ATS platform. Jadi free ATS platform ini adalah platform gratis yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah resume ya. Pilihannya sebenarnya banyak tetapi yang pernah saya gunakan adalah pertama ada resume Wordit ya di mana penggunaannya ini kalau untuk membuat resume ini free ya, tidak ada batasannya ya. Kemudian ada lagi satu lagi yang juga free adalah resumes.io. Ini juga bisa digunakan dan sekaligus juga sebetulnya resume.io ini dia itu membantu kita di dalam membuat atau menyusun sebuah resume di mana poin-poin yang ada di dalam resume itu dia bagi menjadi beberapa bagian anatomi seperti kita membagi anatomi tubuh ya, ada bagian hard skill, ada bagian soft skill, kemudian ada bagian lain ya dan ada bagian umum. Dan dia pun menghitung nanti persentase-persentasenya berapa persen ya skills, berapa persen bagian yang lain sehingga kita akan dipandu untuk bisa membuat sebuah kalimat yang betul-betul sesuai dengan ATS. Oke, itu untuk platform gratisnya. Kemudian untuk writing apps. Writing apps ini karena resume yang kita buat ini harus dalam bahasa Inggris, sehingga paling tidak kalau bagi orang Indonesia itu kita membutuhkan semacam translator, ya. Terserah teman-teman mau menggunakan translatornya itu dari buku atau online, ya. Banyak translator yang bisa digunakan, ya. Salah satunya adalah seperti Google Translator, ya.
Kemudian kita juga membutuhkan tools yang berfungsi untuk grammar check, ya. Kita juga harus memastikan bahwa kalimat yang kita susun ini memiliki grammar yang sudah tepat, ya, sehingga kita membutuhkan tools yang untuk berfungsi sebagai grammar check. Kita bisa menggunakan Grammarly, kita bisa menggunakan Be Correct dan lain-lain yang memiliki fitur gratis juga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah teman-teman juga harus mengenal important words, ya. Ada 3 poin penting di sini yang harus teman-teman kuasain, terutama poin yang pertama, strong verb list. Jadi kita harus memiliki daftar kata kerja yang bersifat kuat, yang memang direkomendasikan digunakan untuk menyusun resume. Ya, nanti di sini akan saya sampaikan contohnya. Ya, kemudian ada hard skill juga yang teman-teman juga harus kenali. Kemudian ada soft skill. Ya, sebisa mungkin memang ini ditulis ya, didaftarkan dulu, tulis tangan, nanti teman-teman tinggal input ke dalam resume. Nah, itu untuk resume builder. Kemudian untuk resume analyzer, ya. Setelah resume itu jadi, kita susun dengan menggunakan platform gratis, kemudian di dalam menyusunnya kita menggunakan translator dan grammar check, kemudian juga kita menggunakan strong verb, ya, dan juga menggunakan hard skill dan soft skill yang sesuai. Kemudian selanjutnya resume tersebut kita cek, ya. Kita cek untuk melihat skornya, kemudian juga kita bisa match atau kita bandingkan dengan requirement yang diminta. Job deskripsi yang dicantumkan di dalam job vacancy itu apa saja, kita bandingkan dengan resume kita. Nanti di situ akan ditunjukkan hasil analisisnya berupa nilai kecocokan. Semakin tinggi nilainya, maka kita semakin fit terhadap posisi tersebut, ya. Oke, jadi beberapa resume scanner, saya sebut sebagai resume scanner di sini yang bisa kita gunakan secara free, tetapi free-nya juga di sini terbatas, ya. Artinya dalam beberapa kali penggunaan, kemudian ada kuota setiap bulannya, ya. Yaitu kita bisa menggunakan job scan, ya. Kita bisa scan resume kita, kemudian juga job deskripsi yang kita ambil dari job vacancy dimasukkan ke dalam job scan, kemudian kita running dan nanti akan mengeluarkan skor apakah nilai kita cukup fit atau tidak terhadap posisi yang kita lamar. Selain itu juga kita bisa menggunakan Resume.io, ya, ini free ya sama sekali. Kemudian juga kita bisa menggunakan Resume Wordit. Nah, Resume Wordit dengan job scan ini kurang lebih sama. Di sana ada kuota. Jadi kalau sudah habis ya nanti harus ikut ke premium atau kita ditawarkan ada skim-skim lainnya supaya tetap bisa menggunakannya secara gratis. Oke, saya juga tampilkan di sini contoh resume builder menggunakan resume Wordit seperti ini kurang lebih. Jadi sebelah kanan itu CV atau resume yang saya masukkan, yang sudah saya buat, ya. Kemudian di sini ada skor dan di dalam ATS ini biasanya skor ini dibagi menjadi 4. Ada terkait dengan faktor impact, terkait dengan faktor brevity, terkait dengan faktor style, dan terkait dengan faktor skills. Ya, ini semua nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya ketika saya menjelaskan khusus terkait bagaimana menggunakan resume Wordit untuk membantu kita di dalam membangun atau menulis sebuah resume yang ATS friendly. Ya, saya hanya menggambarkan di sini terlebih dahulu kurang lebih tampilannya itu seperti apa dan skor yang dimaksud itu seperti apa. Dan di sini saya berikan contoh yang perfect ya, di mana resumenya sendiri memiliki nilai 100. Dan di sini biasanya si resume Wordit ini akan meranking kita dibandingkan dengan orang lain atau kandidat lain yang juga sudah menggunakan resume Wordit untuk scanning hasilnya. Kita ada di peringkat keberapa? Dia nanti akan menyebutkan apakah kita peringkat 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, dan selanjutnya. Oke. Kemudian resume builder berikutnya yang perlu juga kita siapkan, kita juga membutuhkan seperti tadi saya sampaikan karena resume yang kita buat itu biasanya dalam bahasa Inggris sehingga kita membutuhkan translator ya di sini. Kemudian kita juga membutuhkan grammar checker ya. Dalam hal ini saya berikan contohnya menggunakan Grammarly atau teman-teman juga bisa menggunakan Be Correct ya.
apabila mau mencari alternatif yang lain. Ini tampilan seperti ini. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang lain lagi untuk platform ATS yang gratis, Resume.io. Teman-teman bisa dibuka di https cultivateculture.com. Ada resume scanner. Ini juga sistem atau software juga membantu, aplikasi yang membantu di dalam kita bisa membangun sebuah kalimat poin per poin yang ada di dalam resume. Ya, dan di sini pun bisa memberikan hasil scanning juga. Oke. Kemudian ini yang saya maksud tadi dengan strong verb. Ya, jadi teman-teman juga harus sudah mulai mengenali kategori-kategori atau jenis-jenis strong verb yang biasa digunakan di dalam resume. Ya, biasanya ini menggunakan kata kerja yang kuat, ya, bentuk ketiga, ya, di mana di belakangnya ada ending id-nya, ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa googling, ya, atau juga nanti bila memang diperlukan, teman-teman nanti bisa memberikan komentar atau request melalui kolom komentar. Nanti saya bisa kirimkan soft copy dari materi sharing saat ini yang saya sampaikan. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi di sini ada warna merah, ada warna hijau, dan ada warna ungu. Biasanya yang warna merah ini memberikan skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hijau dan yang ungu. Dan teman-teman nanti bisa simulasikan dengan menggunakan resume Wordit dan juga menggunakan Resume.io tadi. Ya. Oke, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan resume analyzer, ya, atau resume scanner. Salah satunya dengan job scan seperti ini. Jadi kita ambil, kita kopas dulu resume yang sudah kita buat, kemudian sebelah kanannya nanti kita masukkan job deskripsi yang kita ambil dari lowongan pekerjaan yang diposting oleh job poster. Kemudian di running dan hasilnya nanti akan menampilkan match rate seperti ini. Contohnya ini 95%. Semakin tinggi nilainya, maka peluang teman-teman untuk mendapatkan panggilan interview maka akan semakin besar. Ya. Oke, ini dengan menggunakan job scan. Kemudian ini dengan menggunakan Cultivate Culture atau Resume.io juga bisa, ya. Nanti juga sistem juga akan melakukan scanning dan akan memberikan penilaian di mana dia akan membandingkan antara resume yang teman-teman buat dengan job deskripsi yang ditampilkan di dalam job posting yang dibuat oleh si job poster. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah saya juga ingin mengingatkan kembali mengenai bagaimana membuat resume. Ya, pertama teman-teman tentunya harus memilih format yang sesuai, yang baik, ya. Kemudian menambahkan kontak information dan personal detail seperlunya, secukupnya, karena memang ATS ini sangat sensitif, tidak mau kurang dan tidak mau lebih, ya. Termasuk kontak information ini termasuk alamat kita, tetapi tidak terlalu detail, hanya kotak saja biasanya. Kemudian nomor telepon, ya, kemudian linkin account kita biasanya diminta juga. Kemudian biasanya dimulai dengan heading statement. Ada resume summary yang menjelaskan tentang kita, ya. Jadi tentang kita itu siapa dan pencapaian apa yang sudah dilakukan. Ini untuk menarik si recruiter untuk membaca lebih lanjut isi dari resume kita. Kemudian kita juga menyampaikan daftar pengalaman kerja dan key achievement yang paling relevan yang sesuai dengan pekerjaan yang kita lamar. Ya, usahakan yang relevan saja yang dimasukkan. Kemudian juga daftar pendidikan, ya, biasanya mencantumkan 2 pendidikan terakhir, ya. Kemudian view relevant skill that fit the job ad. Jadi maksudnya adalah skill kita, baik hard skill maupun soft skill yang relevan dengan pekerjaan yang kita lamar. Jadi yang tidak relevan sebaiknya dikeluarkan dari daftar, ya. Kemudian include additional important resume section. Ya, jadi ada beberapa bagian di dalam resume kita pilah-pilah. Kemudian complement your resume with a cover letter. Nah, di sini biasanya juga memang tidak diminta oleh recruiter bahwa si pelamar harus mengirimkan cover letter, tetapi di beberapa job posting biasanya juga diminta, tetapi lebih banyak yang tidak minta.
Nah, kemudian bagaimana mensiasatinya? Biasanya si job recruiter itu hanya meminta CV atau resume saja. Nah, saran dari saya sebaiknya teman-teman juga siapkan dan kirimkan juga cover letter untuk menjelaskan terkait apa sih atau siapa sih teman-teman sekalian ini, kemudian kemampuannya apa, prestasinya apa, ya sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Ya, ini nanti bisa dikirim secara terpisah. Apabila dikirimnya via email, maka cover letter biasanya terpisah dengan CV atau resume. Tetapi kalau misalkan contohnya di LinkedIn itu dikirimkan dalam satu dokumen itu juga bisa. Jadi halaman pertamanya itu cover letter, kemudian halaman berikutnya kedua dan ketiga itu biasanya isinya adalah terkait dengan resume teman-teman. Ya, kemudian karena pembuatan resume ini dilakukan dalam bahasa Inggris, sehingga harus dipastikan bahwa kalimat itu menggunakan grammar yang tepat, ya, sehingga sebaiknya memang disarankan bahwa resume yang teman-teman buat ini telah dilakukan proofread, ya, dengan menggunakan tools atau juga bisa meminta bantuan dari proofreader yang memang profesional di bidang itu. Kemudian simpan resume itu, ya, dan kirimkan via email, ya, sesuai dengan yang diminta, ya, apakah via email ataupun melalui link tertentu yang sudah ditentukan. Oke, nah ini kurang lebih contoh yang bentuk dari ATS friendly resume. Jadi sederhana saja, hanya 1 lembar atau maksimal 2 lembar. Ya, jadi 1 lembar atau 1 halaman itu bagi pemula ataupun bagi yang pengalamannya masih di bawah 10 tahun. Tetapi biasanya bila sudah 10 tahun ke atas itu dikategorikan di posisi senior sehingga membutuhkan halaman yang lebih banyak, dan dalam hal ini biasanya masih diperbolehkan sampai maksimal 2 halaman. Juga untuk posisi-posisi senior manajemen atau top manajemen juga biasanya dibatasi sampai 2 halaman saja. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan untuk sharing kali ini. Ya, untuk pembahasan lebih detail terkait bagaimana tadi menggunakan resume Wordit, Resume.io, JobScan, ya, dan bagaimana menggunakan strong verb, ya, kemudian juga bagaimana menyusun poin per poin dari resume nanti akan saya sampaikan di video selanjutnya. Oh ya, bagi teman-teman yang merasa bahwa sharing ini bermanfaat, ya, silahkan untuk memberikan like, ya, juga mensubscribe channel ini, kemudian juga bisa share ke teman-teman yang lainnya, ya, dan bila menginginkan materi soft copy dari penyampaian sharing ini juga teman-teman bisa minta dan menyampaikannya melalui komentar pada kolom komentar di channel ini. Oke, terima kasih. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya.